Si dok. Salah ya, dokter. Bu dokter. Malam dok. Siap melapor dok. Aduh. Permisi dok. Ngapain sih gini-gini? Gaul banget. Ngetat banget baju gua. Duh. Kejang. Hanya parah sih, menurut gue paling parah. Gua takut robek deh celananya. Jangkisnya sih. Tapi it's okay. Gak apa dok? Saya kenal baju-bajunya ini. Kenceng dok. Iya. Dok. Kita ada apa sih nih? Saya bangga dengan ini ya. Salah. Salah. Sama saya di kanan. Oh iya di kanan. Sama semua namanya ya? Sama. Karena kita ada bintang tamu. Ini bintang tamu luar biasa, kakak tercinta, suami tercinta dari Bapak Oksa Suami. dan suami Istri tercinta dong. Oh iya, istri tercinta. Oh iya, benar. Kakak ipar tercinta. Adik. Adik ipar. Oh yaudah deh, Abi kan. Salah semua. Iya salah semua. Siap salah dok. Dan sudah menjadi dokter gizi Klinik. Gizi klinik. Yeay. Selamat ya. Semoga amanah, semoga berkah selalu. Amin. Insya Allah. Jadi gimana dok kabarnya malam ini dok? Baik, alhamdulillah. Kita ngapain sih dok kayak gini nih? Saya juga nggak ngerti ya kalian merogoh-rogoh lemari saya ya. Pemilihan warnanya juga banyak loh Oke, yang lain. kita mulai dengan pertanyaan simpel. Ini sebenarnya baju apa dok? Yang kita Oh, iya, temukan di benar. lemari ini. Kenapa ada baju ini dan banyak? Ini tuh sebutannya namanya scrub. Oke, ini scrub. Oh gini. buat lulur. Bener, biar Sama kinclong. lagi Bu tuh. dokter berarti dia bisa putih dong. Bisa, Betul, bisa asal tiap hari, saban kena hari, lagi. saban mandi. Jadi baju ini tuh waktu dipakai, sebenarnya nggak cuma PPDS sih, semua yang praktek tuh mostly pakai baju ini supaya steril, terus Oh, ada fungsinya dia. Oh, terus kirain lebih nyaman juga karena kan dulu pada kerjanya pakai hazmat kan. Hazmat tuh apa? Itu loh Itu yang pas zaman Covid. Jadi ini muncul tuh sebenarnya udah ada dari zaman sebelum Covid baju jaga. Jadi biasanya kalau dokter zaman dulu, terutama dokter umum, kalau jaga malam pakai ini karena kan biar lebih nyaman ya. Udah malam juga. Tapi kan kalau pagi sama jaga sore pakai baju rapi sama snelly yang jas putih. Oke. Nah semenjak Covid karena harus pakai double lagi luarnya antara pakai kayak luaran gitu yang nutupin baju jaganya atau pakai hazmat zaman dulu pas Covid banget kan. Jadinya kan pasti nyari baju yang lebih nyaman, yang lebih stretch juga. Enak sih. Nyaman tapi kalau bilang nyaman. Nyaman. Nggak gerah. Terus ya udah jadinya keterusan deh. Kemarin PPDS jadinya pakai ini juga, cuman karena sudah tidak Covid lagi eranya, ya balik lagi ke baju biasa rapi dengan snelly gitu. Tapi ada dokter yang baju hitam gini. Ya enggak sih ya. Agak susah napas Ini sih gini ada nggak lebih ada. ke takut robek ya, duduk lama. Nggak ada ya gini ya? Nggak ada. Nggak ada. Masnya terlalu fit. Ini saya nih, Normal terlalu aja ya? bagian ketiak takut sakit kan kalau terlalu ketat tuh. Gue udah ngeliat dari sini. Ini lu kenceng banget bos. Sama Takut ini robek malam. gua. Mas kalau Bu dok, kalau itu pasien ODGJ kita gimana? Astagfirullah nggak boleh. Nggak boleh gitu pak. Oh jadi ini ada fungsinya ya? Jadi nggak cuma penanda kalau apa PPDS. Enggak. Sebenarnya dokter umum, dokter praktek, dokter jaga ya pakai ini juga. Semua pakai ini juga. Tapi Oh. ini ada luar nama. negeri juga ya? Kalau di luar negeri ya karena diadop dari film-film film-film gitu ya kan? kayaknya. Oh iya benar. Soalnya sebenarnya itu baju jaga kalau di kita tuh. Jadi kalau jaga malam tuh biasanya pakai ini waktu zaman-zaman koas juga jaga malam pakai ini. Oh. Cewek cowok? Cewek cowok. Oh cewek cowok. Oh berarti ya. Cuman karena Tapi cowok nggak seperti itu. tapi cowok modelnya ya kalau cewek kan baju cewek ya. Ya ya ya. Ramping. Bangsat nih orang. Kalau zaman dulu tuh bajunya modelnya gitu-gitu aja. Nah karena zaman Covid baju jaga jadi baju hari-hari baik PPDS maupun dokter umum jadinya mulai banyak lah yang model-model banyak warna kayak gini, Ya, ya, bahannya ya. enak, bahannya nyaman gitu. Oke. Menarik ya benar-benar. baju Ya enak hari-hariku. sih benar. Nah, gue ada pertanyaan. Gue penasaran sih kan dokter itu terkenal sekolahnya susah, ya kan, mahal, lama, ya kan. Apa yang ngebikin kamu pengen ngambil dokter? Waktu dokter umum lah. Awalnya Iya, awalnya kenapa gue jadi dokter aja deh gitu. sebenarnya alasan utamanya adalah
mungkin terdengarnya klise ya, karena kayaknya jadi dokter tuh bakal banyak bantu orang tanpa lu milih-milih. Maksudnya tanpa lu kayak kalau bantu si A kayaknya bakal dapat ini nih, dapat itu, kan dokter nggak perlu ya. Maksudnya lu bisa berbuat baik anytime anywhere, bisa banyak belajar. Ketemu pasien kan juga kita banyak belajar. Ya inti utamanya sih sebenarnya itu. Sama ya pas SMA terus ngelihat apa karir day bla bla bla, kayaknya sebenarnya waktu SMP gue tuh kebayangnya memang jadi pegawai kantoran. Gue tuh selalu kebayangnya gue pakai heels, pokoknya wanita karir deh. Karena mungkin nonton film-film kali ya. Tapi ternyata pas SMA ngeliat karir day terus makin mempelajari cita-cita tuh maunya apa. Ternyata kayaknya justru gue juga nggak kebayang juga. Kayaknya pekerjaan lain belum tentu fit in juga sama gue gitu. Jadi kayak ya lebih milih untuk jadi dokter ya itu juga sih. Kayak ya udah kayaknya memang udah jalannya deh memilih jadi dokter untuk ya mencoba bisa melayani banyak masyarakat aja sih di hal yang baik ya. Anjir, mulia banget ya. Soalnya kuliahnya lama kan bro, 6 tahun kan? Kuliahnya sendiri 3,5 tahun untuk jadi sampai sarjana kedokteran. Terus koas kan, koas 2 tahun, jadi 5,5 tahun. Terus wajib internship setahun, jadi total 6,5 untuk jadi dokter umum. Cir, tapi normalnya 6,5 emang? Normalnya 6,5. Tercepat itu? Oh, normal 6,5. Tercepat dulu Tercepat kan? dokter umum, dimanapun kan? Dimanapun. Wow. Bisa lebih lama nggak tapi, Mbak? Bisa lah kalau kayak lo. Iya. 12 tahun gitu. Tapi gue bener. ada maksimumnya kalau sama Hasil kayak pemutihan nggak sih? Kayak kampus lain gitu ada pemutihannya? nggak ada pemutihan. Ya, dia nggak bisa. Kasihan. Bukan Tenang guys. Kan kalau di ekonomi tuh 8 tahun atau 7 tahun Nggak kuliah lulus-lulus nggak gitu ya. lulus pemutihan jadi ngulang lagi. Oh kalau kita Kalau DO kedokteran 7 Oh, tahun. langsung. 7 tahun gak lulus Oh, 7 tahun berarti? 7 tahun, kalau nggak salah ya, gue lupa deh. Kalau nggak salah 7 tahun gak lulus SKET-nya ya, jadi yang sarjananya yang harusnya 7 semester. Iya 3,5 tahun, 7 semester itu 3,5 tahun kan. Itu maksimal 7 tahun. Kalau seingat gue di Trisakti. Kalau 7 tahun nggak DO. Soalnya dulu kampus gue 10. Oh 10, kayak kampus gue 8. Aku lupa, kayaknya 10 nggak 7 deh. lulus. Kayaknya ya, lupa ingat. Tapi seingat gue itu. Tapi kepo deh Mbak, kan di keluarga kita mungkin keluarga jauh ada yang dokter, Dokter. tapi keluarga deket kan nggak ada yang Dokter. yang memangku sarjana kedokteran gitu. Betul. Dan yang kita tahu memang kedokteran tuh pasti susah banget dan lain-lain. Nah, apa yang akhirnya membuat untuk despite apapun yang tadi kamu sebutin, tapi contohnya tuh dari mana gitu? Sampai kamu apa dari film, apa Terinspirasi. dari iya inspirasi dari mana? Apa dari film, apa dari emang kamu ke dokter terus ngelihat dokter keren juga nih pakai baju kayak gini misalnya atau dan lain-lain. Dokter. Kalau role model, Benar role model. jujur ada nggak ya role model? Kayaknya sih yang Syarif deh. Oh yang Syarif. Soalnya Yang Syarif tuh apa? yang Syarif itu adalah adik iparnya eyangku yang cowok almarhum. Eyangku yang cowoknya almarhum, Eyang Syarif sampai sekarang masih sehat alhamdulillah. Masih praktek juga dia sebagai dokter spesialis mata. Dia itu cukup terkenal di daerahnya. Suami saya juga asal daerah yang sama dan kenal juga ternyata keluarganya suami aku gitu. Kayaknya itu yang membuat gue tuh lebih yakin mau jadi dokter karena gila dia dedikasinya gokil banget sih dari yang cerita zaman dulu, tapi ya era zaman dulu kan maksudnya mengabdi betul-betul mengabdi ya kayaknya ya pokoknya apapun dilakukan yang penting ngebantu pasien gitu. Dia tuh pernah cerita iya dulu tuh Eyang dibayar pakai bolu misalnya, tapi bolunya ya bolu setengahan, maksudnya bukan bolu yang bener-bener dikasih atau bulat gitu. ya enggak kayak ya gue cuma punyanya ini gitu. Terus kadang dikasih ayamnya tapi dia nerima. Bokap gue juga selalu bilang Eyang Syarif itu tidak pernah menolak pasien seberapapun pasien itu bisa mampu bayar atau tidak. Dan ternyata yang bisa jadi ya doa orang baik itu yang kita nggak tahu, yang tembus ke langit, yang didengar sama yang maha kuasa, yang ternyata memudahkan jalannya. Dan
sampai detik ini ya kita bisa lihat sendiri ya, beliau juga maksudnya masih gagah, masih sehat dan sejahtera juga kalau yang kami lihat ya. Cuman kayaknya ternyata berbuat baik tuh kita tuh nggak pernah tahu doa orang mana yang didengar, yang maha kuasa dan yang memudahkan jalan kita kan sebenarnya, yang membuka karir kita juga. Nah itu terus kayak so far untuk pekerjaan profesi, gue nggak pernah ngelihat orang sededikasi yang Syarif itu untuk profesi ya, karena kan profesi kan lo bisa milih sebenarnya, lo mau kerja di karir yang betul-betul berdedikasi atau lo mau menjadi edukasi aja, maksudnya banyak jalan untuk menjalani peran profesi tersebut kan. Tapi dia dedikasi dan selalu berbunga-bunga, selalu kelihatan banget excitednya tiap cerita tentang pekerjaan dia. Dia bahkan dia punya museum deh kalau nggak salah yang isinya tentang anatomi bagian mata supaya dia bisa belajar terus gitu. Berarti kan kayak wah jadi dokter tuh ternyata emang belajar terus ya gitu sampai usia yang udah sebanyak itu pun juga tetap berusaha untuk belajar dan update untuk ilmu yang kedokteran yang selalu berkembang ya. Itu kayaknya yang bikin Ogut makin yakin sih. Katanya yang saya kalau dapat ayam, dia kayak ruben gitu. Ayam gitu. Enggak ya? Enggak. Mas ngetat banget mas tadi ayam. Iya mas, takut gini tas mas gitu. By the way, dia bisa ini yang gerak kayak Deddy Kobuzer. Coba gerak. Gak bisa gila, bego loh. Oh, gue ada pertanyaan bodoh lagi. Kan kalau apa ya, orang kerja, orang berkarir, tuh kadang ada galaunya kan. Ya. Tengah-tengah kayak, ini nggak cocok deh sama gue. Gue ganti halon aja deh, gue banting setirnya, cobain yang lain, cobain ini. Nah, kamu pernah nggak selama dari kuliah, kan tadi 6,5 tahun, terus kamu ngambil spesialis juga, tambah lagi 3,5 tahun. Bener nggak sih gue? Iya. Iya 3,5 tahun, jadi total 9. Ya. 10? 6,5 tambah, ya 10. 10 kan? 10 tahun tuh kayak gue salah karir dah. Misalnya gue yang lain nih, capek banget belajar mulu gitu. Pertanyaan gue lagi tuh. Kan? Yang bilang sama dia. Intinya pokoknya pernah punya penyesalan nggak? Ya, kayak lu second thoughts lah. Kayaknya nggak ini dah gitu. Iya, tapi pernah nggak punya penyesalan? Jujur nggak? Menarik ini. Karena kalau gue lebih gini sih, kadang gue juga suka mempertanyakan kayak kalau gue nggak jadi dokter tuh kira-kira karir gue gimana ya? Misalnya gue sebagai apa ya? Cuman gue juga nggak bisa membayangkan. Gatel pak. Keganggu banget. Orang yang ngomong nih. Sorry. Gue udah tutupin ini nggak kelihatan. Ya soalnya sesek banget. Sorry. Bangke lu. Menurut gue ya ini. Emang dia udah GJ badan. Terus. Pantat gua. Zrok juga orangnya juga jadi ada bunyi. Orang juga kedengeran. Serak. Gatel pantat Lagi gua. juga Ketat memaksakan. banget ini. Elah repot banget gerak gua. Ya, lanjut. Intinya malah justru mempertanyakan kalau gue nggak jadi dokter kira-kira gue bisa nggak ya menjalani karir dengan baik. Kayak ngelihat Oksa kerja, Ende kerja atau teman-teman gue yang bukan dokter atau bukan pekerjaan profesi ya. Oh ini enggak? Ya abangku. Oksa kerja, Ende kerja. Kan dia lebih muda. Oh iya benar. Iya. Jangan masih mancing. Gue kepel. Ternyata iya malah nggak kebayang juga, maksudnya gue tuh orang yang nggak bisa menjalani sesuatu kalau gue nggak into it. Kalau gue nggak into itu gue gampang banget malas, gampang banget rajin sebenarnya. Gampang banget malesnya normal. Gampang banget rajinnya ini janggal. Berat nih. Soalnya ya karena gue into aja. Iya. Kalau kayak Ngulik lah ya. ngulik gue tuh suka dan ada kriasnya terus kan. Nah kriasnya itu yang membuat gue juga nggak pernah mempertanyakan atau menyesal memilih jalur karir gue sih. Ya. So far sih, ya kayaknya ini memang pilihan yang tepat walaupun untuk sebagai seorang dokter kan untuk menuju sukses di pengertian masing-masing juga luas banget ya, maksudnya dan jujur panjang banget waktunya. Terkadang mungkin bukannya salah atau mungkin pengen punya pekerjaan lain, cuman ketika melihat teman yang sepantaran, yang non dokter, yang udah level kerjaannya udah oke, terus secara income juga oke, kadang
suka jadi jokes di gue dan teman-teman aja, gila setua ini masih aja ya sekolah lagi gitu. Cuman nggak pernah untuk mundur. Kalau ngeluh pernah nggak Mbak ngeluh? Ngeluh? Iya. Ya pernah lah. Kang Asia manusia mas, Iya sih. Maaf mas, saya juga kali. bisa mengeluh. robot kali gimana Gue rasa sih? semangat itu kan dia. Ngeluh, Kan gimana? gampang malas, gampang rajin Pak. Kalau Elemen tadi. tadi gini semangatnya kan gini. Semangat gitu. Kalau semangat gini dong. Suntik kayaknya. Woi. Semangat kok saya. Tapi yang akhirnya- penting infus. Dengan melewati bertahun-tahun belajar, Yande kan melihat kamu bener-bener bukunya tuh banyak banget, terus belajar terus dan lain-lain, apalagi suffernya pada saat S1 terus koas dan lain-lain segala macam, tuh sudah terlewatkan dan akhirnya sekarang kamu menjadi gizi klinik, ngambil S2-nya gizi. Nah menariknya, Ande ada pertanyaan tapi karena Ande bodoh, Karena Ande adalah host TV, ya kan? Si paling host TV itu. tapi ini Tidak ada prompter di sini. iya benar gak ada. Ayo dong naikin view biar ada ini ya kan. Iya. Nih, Ande tuh tipikal orang yang suka, ini masuk ke gizi nih ya. Oke. Nah, Ande tuh tipikal orang yang kalau tiap malam, ini sore ke malam belum lapar, tapi di atas jam 10 kadang suka lapar yang mendadak Gua yang juga, kayak gua juga, betul. kok lapar banget gitu. Dan sekarang kan GrabFood, Gojek tuh ada beberapa yang Mudah lah ya iya, menggapainya. 24 jam gitu kan. Nah, apa sih yang mesti dilakukan gitu? Di atas jam 10, di atas jam 9 terus kita lapar banget gitu. Apakah emang ya udah makan aja nggak apa-apa, beli nasi goreng atau beli apa, atau memang tahan? Tidak boleh makan. Iya, tapi kalau dari sisi dokter gizi tuh baiknya seperti apa sih Mbak maintain itu? Sebenarnya ketika kita lapar banget tengah malam berarti makan during the day-nya nggak benar. Oh gitu. Karena tubuh tuh punya body clock atau irama sirkadian. Jadi tubuh tuh pinter banget sebenarnya. Dia tuh tahu nih kayak mulai jam 5 tuh oh ini mulai jam-jam tubuh gue udah harus bangun. Mulai jam siang tuh udah jam-jam gue harus diisi lagi fuel-nya. Sampai malam. Nah, seharusnya ketika sudah menuju ke malam, body clock-nya udah tahu bahwa tubuh kita tidur dan seharusnya tidak merasa lapar. Ketika itu semua kebalik, berarti makannya nggak benar. Apa yang nggak benar? Sarapan yang di skip. Sarapan itu harusnya nggak di skip. Oh, Sarapan orang itu tuh mesti sarapan. orang itu harus sarapan. Rasapan tadi ngomongnya. Iya, aku agak kelibet ya tadi. Tadi, orang aku mesti juga rasapan. sadar. Ngambil resepan air gitu. Iya, kan. benar. Anjir kali. Sebenarnya sarapan tuh penting banget. Makanya buat orang yang intermittent fasting pun, kalau bisa ya start jamnya early. Ya. Karena tetap harus sarapan tubuh tuh. Dan nggak boleh window yang terlalu bentar. Kayak, iya intermittent fasting tapi makannya cuma window pas buka puasanya cuma 4 jam. Itu nggak sehat juga dan by jurnal juga nggak baik sebenarnya. Buka puasanya cuma 4 jam. Berarti 20 jamnya dia puasa lagi gitu Mbak. Buset. Banyak yang ekstrim Ada kayak kayak gitu. gitu? Banyak. Oh. Nah ini teman saya ini dok, kebetulan dia kan kalau malam tahajud. Masya Allah. Jadi dia jam 9 tidur kan? Iya. Ya kan jam 9 tidur, benar. lu jam 1 jam 2 bangun lagi kan? Tahajud. Betul. Habis itu ngadon kue kan? Mulai bantu jualan kan? Iya. Nah, enggak, kebetulan kan lu insomnia bener kan? Betul. Nah, lu pasti tengah malam sering dong Benar yang Inde tadi kan? lapar, cemal, cemil. Nah, insomnia itu berkaitan nggak? Insomnia. Rasapan, insomnia. Ayo Mas. Oh, gimana Pak Baby? Jadi kira-kira Insomnia itu berpengaruh nggak sih sama yang kita makan? Kan anak-anak muda sering kan? Aduh nggak bisa tidur nih, insomnia. ya. Pokoknya tidurnya telat lah. Iya, tidur. Nah, ada ngaruh nggak sih karena misalnya 4 jam atau 5 jam sebelumnya makan apa gitu yang bergas jadi nggak bisa tidur misalnya apa gitu. Ada korelasinya nggak? Sebenarnya kalau insomnia sih penyebabnya untuk makanan sih penyebab kesekian ya. Sorry banget, sumpah. Sorry. Nggak kuat lagi gua. Terus, sorry. Gue udah mencoba untuk Sorry, sumpah. gue udah mencoba Sorry banget, untuk sumpah. nggak mau ngeliat. Nggak bisa gua. Nggak, menurut gue gini ya, gue minta maaf sebelumnya. Yang Sorry, yang di sumpah. sini menurut gue udah sopan. Setelah kan nggak sopan ya. Sorry. Perlu ganti celana dulu. Nggak apa. Iya. Kan kita masuk gini kan. Biji budok
Kan kita kayak seakan PPDS dong. Nggak ada PPDS, grauk-grauk. Kira bukan Grauk. PPDS. Maksud gua. Gak apa-apa dong. Manusia normal juga. Apa mau ganti Nggak baju gitu. dulu? Mata teko juga satu lagi. Ngobrol. Udah mulai gini nih. Gue takut ntar masuk tangan lo nih. Galer anjing. Bego. Nggak. Insomnia. Sebenarnya kalau insomnia sih penyebab sebenarnya Gue udah mau coba berzina ya, Mbak Dewi yang... Iya nggak bisa dibohongin sih. Ada Insomnia. insomnia. Ya sebenarnya ranahnya tuh nggak cuma di apa yang dimakan. Oke. Oh ya, pasti. Dan seharusnya sih makan yang bergas banget jadi perutnya begah. Ya kalau nggak ada masalah gangguan tidur mah tidur aja. Kecuali makannya terlalu dekat sama jam tidur. Misal tidurnya harusnya jam 9 nih, body clock-nya udah tahu bahwa jam 9 tuh udah saat-saatnya harusnya udah di kasur tidur. Tapi makan terakhirnya jam 8 atau 8.30, ya susah lah tidurnya. Kan masih berjalan tuh pencernaannya gitu. Malah sebenarnya tuh banyak juga yang kayak misalkan jam 9 dia tidur nih. Jam 8 dia makan, jam 9 dia bisa aja tidur loh, Mbak. Benar. Bagus kan sih tapi sebenarnya kayak gitu. Kalau di kualitas tidur, ya mungkin bagus-bagus aja ya, karena kan dia udah start tidurnya baik. Tapi kalau jarak makan kecepatan sama jam tidur, biasanya penumpukan lemaknya lebih tinggi. Iya. Jadi yang bahasa baiknya Pantes. iya. gendut jadi gendut. Oh berarti bener ya kalau makan langsung tidur. Nggak boleh. Itu bener ya, berarti kan ada apa bukan peribahasa apa kadang teori atau mitos teori-teori lah. Mitos atau itu. fakta? Iya benar betul. Nah, Iya. gini ya, mitos atau fakta? Wah ini udah banyak request. Tapi sebenarnya yang lebih utama selain penumpukan lemak tuh kalau makannya langsung tidur, misalnya habis makan besar langsung tidur, kemungkinan dia naik lagi tuh gede banget. Mama misalnya muntah dia masih tidur ini. Kagak coy, naik. Beda dong. Beda. Santai Beda. aja. Nggak, apa kayak Udah garuk, giting. Dokter apa nyet? Naik bro, tinggi. ya dia bisa memicu asam lambung. Oh asam lambung. Itu malah bahaya Mbak ya, bisa kena jantung. Wis. Kok kejauhan mas? So taunya. Jadi ke jantung. So tiba-tiba. tau mbak, so tau mbak. Bisa ini paru-paru basah. Jauh banget mbak. Ini jauh. Koreng. Kalau makan itu jadi koreng. Nggak lucu aja. Gak bisa, aduh Gak lebih mbak kasihan garing mbak. anjing maksud gua gara-gara sejam sebelumnya. Kudis. Iya. Serius soalnya dokter gizi buat ilmu loh. Iya benar. Sampai nangis. Iyalah gue ngeliat lu garuk-garuk. Oh berarti benar ya? Berarti itu bukan mitos ya? Bukan. Kalau misalkan sebelum ya abis makan langsung tidur tuh nggak baik. Karena nggak baiknya juga jadinya gendut, kasarannya Ya. lah gitu. Dan idealnya tidur sebelum makan tuh maksimal setidaknya 2 jam sebelum Ya, tidur. benar. 2 jam sebelum tidur. Tapi bukan berarti kayak saya mau tidur jam 1. Oke, berarti boleh makan jam 11 ya. Sama body clock-nya udah hancur. Nah, tapi gini Mbak ya, kalau body clock-nya udah hancur misalkan dia mungkin udah terbiasa Insom gitu. oh ya, terus kayak mungkin jam 11 sebenarnya dia juga udah ngantuk nih. Berarti kan dia normalnya jam 11 malam. Terus dia makan jam 9 malam. Bener nih Mbak, pokoknya 2 jam sebelumnya dia bener nih makan jam 11 malam dia tidur tuh baik nggak tapi tetap? Sebenarnya idealnya tuh kalau di luar pekerjaan yang shift ya. Ya. Kalau yang pekerjaan normal itu 5, sebenarnya idealnya sih jam 7, jam 8 tuh terakhir makan sebenarnya. Oh berarti Soalnya body clock yang baik jam 9 tuh sebenarnya kita udah di kasur. bener Ini sih ya. di luar kesibukan masing-masing orang ya. Maksudnya ini kalau secara Ideal normal, lah, ideal. secara teori tuh kayak gitu. Cuman kalau lu tadi bilang gue tidurnya jam 11 nih biasanya terus jam 9 Normalnya masih gitu, makan. Selama nggak ada masalah weight loss, maksudnya lagi weight loss program atau nggak lagi obes gitu, sebenarnya sih nggak apa-apa aja. Oh bisa gitu ya? Berarti tergantung masing-masing orang sebenarnya. Ya? Betul. Oh oke. Nyambung pertanyaannya tadi Roxanne sama Rama Mbak. Nah berarti kan sekarang tuh di TikTok lagi banyak banget kayak tren-tren diet kayak diet harus ini, diet harus ini segala macam, dan banyak orang yang antusias terhadap kesehatan sekarang udah tinggi, terus dokter gizi yang ke dokter gizi untuk baik dia emang overweight atau underweight juga Ya, tetap banyak. betul. udah open lah orang. Nah kan banyak nih Mbak, ada keto, intermittent fasting, Oh tipe-tipe diet. sampai diet Oh, karbo. nama-namanya dari tuh? iya,
Ada bahkan yang tanpa karbo ya, Ram. Jadi Tanpa karbo tuh jadi itu dia keto. ya, kayak, nasi, tanpa nasi apa segala macam. Nah, dari kacamata dokter gizi, apa yang paling aman untuk jangka panjang? Karena beberapa yang Ende dengar itu, iya diet-diet itu jangkanya itu pendek gitu. Pada saat dia udah kurus, terus abis itu dia normal makan normal, terus nggak kontrol nih 2 kali lipat naiknya, weightnya dari yang sebelumnya. Nah itu yang paling baik tuh apa sih Mbak? Nah itu pentingnya kalau dalam weight loss program. Banyak yang memang maunya instan, maksudnya kelihatan cepat ya. Nggak bisa disalahin lah. Semua orang pasti pengennya kalau ada perubahan langsung kelihatan gitu. Karena kan kalau cuman benerin meal plan butuh waktu yang lebih lama tubuh untuk bisa adjust dan bisa sampai ke berat badan ideal. Memang sih jenis diet tuh udah banyak banget. Dan perlu diketahui intermittent fasting tuh bukan jenis diet. Itu adalah lebih ke pengaturan makan, pola pengaturan makan. Tujuannya untuk ya kayak kita berpuasa aja tujuannya. Untuk mengatur pola makan dengan baik aja, menteraturkan pola makan. Jadi setiap hari misalnya start jam 10 ya kelar jam 6 ya everyday kayak gitu. Jadi benar-benar pola pengaturan makan aja. Dia bukan jenis diet sebenarnya. Jadi kalau mau intermittent fasting tapi kan gue udah puasa, yang penting pada saat buka puasa gue boleh makan apa aja. Salah juga, nggak bakal turun juga. Cuman mendisiplinkan badan ya. Benar. Jadi sebenarnya kalau mau diet yang memang secara penelitian oke dan memang masih dijalankan dengan baik dan boleh dalam jangka waktu panjang ya diet gizi seimbang, tetap makan 3 kali sehari sama selingan. Tapi porsinya disesuaikan. Kalau misalnya nggak lagi weight loss program ya bisa sesuai kebutuhan kalori sehari-hari. Kan tiap orang kebutuhan kalorinya beda-beda. Kalau lagi weight loss program bukan berarti jadi, kan banyak ya yang mikir daripada makan banyak mendingan makan sekali aja deh tapi dikit, itu pun juga salah. Atau makan sekali tapi sekali banyak, itu juga nggak bagus. Itu juga nggak bagus. Jadi tetap Bukan gitu lagi, suka gitu. tetap 3 kali sehari. Jadi yang paling penting tuh sebenarnya tuh sarapan ini. Berarti wajib ya makan 3 kali sehari itu? Sebenarnya berarti. Idealnya iya. Idealnya iya. Tapi dan komposisinya disesuaikan di jam yang sesuai. Nah, diet gizi seimbang tuh apa sih ya? Mudahnya tuh dalam satu piring kan dibagi nih, setengah piringnya tuh isinya sayur dan buah, tapi banyakin sayurnya. Seperempatnya makanan utama berupa karbohidrat, seperempat piringnya lagi lauk hewani dan lauk nabati, protein. Untuk gimana sih cara isinya apa aja, pemilihan kan karbohidrat banyak banget, protein hewani, protein nabati juga banyak banget. Ya itu tergantung lagi niatnya apa nih, hidup sehat atau mau weight loss program atau mau apa, atau mau naikin gaining weight. Cuman yang secara diet sehat ya, yang memang harus diperhatikan sebenarnya bukan hanya berapa banyak yang kita makan atau apa jenis makanannya. Kadang kan yaudahlah yang penting porsinya nggak banyak, terus hindarin jeroan. Tapi semuanya digoreng deep fried sama aja. Jadi sebenarnya kalau mau diet sehat tuh ya hindarin deep fried itu sih utamanya ya. Maksudnya jangan lupain juga pengolahan makan. Soalnya pengolahan makan tuh juga mempengaruhi ternyata, walaupun makannya sedikit tapi tiap hari ya melar-melar juga gitu. Jadi ya kalau secara simpel jawabannya tetap diet gizi seimbang. Porsinya disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Makanya kenapa ada dokter gizi di sini, nanti akan dihitungin berapa kebutuhannya. Kalau memang ternyata mau weight loss program ada kita namanya defisit kalori. Defisit kalorinya disesuaikan juga. Misalnya di bulan pertama tuh berapa nih yang kita defisitkan. Nanti misalnya udah tercapai nih berat badan yang diinginkan, penurunan sesuai. Nanti baru diturunin lagi. Nah biasanya kalau terlalu instan, makanya yang tadi kenapa ya abis diet tercapai berat badannya langsung lean, langsung kelihatan. Tapi pas bandel terus gitu, langsung kayak ngerasa boleh makan apa aja, tubuh kan akan adjust lagi dengan apa yang kebiasaan kita kan. Nah biasanya kalau lagi gitu pasti melarnya lebih melar daripada yang sebelum diet. Itu disebut dengan mekanisme yoyo. Gitu. Berarti bisa gitu-gituin dia. Bener, gini. Yoyo. Gitu. Yoyo. Berarti kayaknya berat. Referensinya jauh. Tua banget anjing yoyo padi. Di diri ya di. Ayo. Ini berat dokter, jokesnya jelek banget. Kasihan Tiba-tiba di Nah dok, tapi kan tadi dokter bilang piring seperempat Karbo. sayur, Setengahnya sayur. Setengahnya sayur, seperempatnya karbo.
Nah, teman saya makan nasi bungkus yang dijajar gitu yang panjang tuh, Dok. Yang daun pisang, nasi. Iya. Nah, Liwet. nah itu gitu gimana tuh ngitungnya? Nggak Yang apa-apa. ngomong, Langsung aja. ibu biasa curang itu. Habisin aja. Itu gimana? Nggak apa-apa, dia boleh. Nasi liwet gimana? Itu gimana? Yang Nggak kayak apa-apa. jengkel, makan nasi liwet Gitu kan, jengkel. gitu kan Nggak dia. apa-apa. Dicomotnya di situ juga lagi rame-rame sama yang lain tangannya kan. Tapi biasanya liwet itu satu nasi udah pakai santan. Emang lu tuh sebenarnya kan? Iya. Kebanyakan. Terus biasanya lauknya pasti gorengan. Ya. Jadi ya sebenarnya untuk kalau cuman buat event-event aja sih nggak apa-apa, tapi Iya, nggak iya, untuk iya, tiap iya. hari sih. Mitos atau fakta, nasi merah tuh nggak bagus sebenarnya kalau buat mengganti nasi putih. Jadi bagus nasi putih. Jadi Karena nasi sebenarnya merah lebih banyak gulanya katanya gitu. enggak dong. Jadi sebenarnya nasi Baju lo merah. banyak yang Iya, ngira ya udah deh ganti nasi putih aja soalnya lebih low kalori. Ganti nasi merah aja. Tadi apa? Nasi putih. Emang iya? Emang iya? Iya, ganti nasi merah aja karena nggak kari. Nah, Iya. terus. Terus sebenarnya nasi merah itu sama nasi putih kalorinya sama dengan porsi yang sama. Ya. Tapi nasi merah lebih tinggi lagi seratnya. Oh. Jadi lebih kompleks lagi jenis karbohidratnya lebih bagus masuk ke karbohidrat kompleks. Jadinya lebih kenyang lama. Terus lebih tinggi serat. Serat kan sangat dibutuhkan tubuh juga kan. Banyak perannya tuh si serat itu. Jadi kalau dibilang kalau sebutannya nasi merah sama nasi putih sama aja, benar, sama-sama karbo dan sama-sama dengan kalori yang sama. Iya. Tapi beda di jenis seratnya. Ya. Tapi kalau tinggian gula nasi merah enggak sih sebenarnya. Masih lebih tinggi nasi putih. Oh, berarti kalau ada yang mau Sebenarnya bukan tinggi gula. Jadi simpelnya semua karbohidrat yang kita makan tuh bisa menyebabkan gula meningkat waktunya secepat apa? Insulin spike. Pokoknya intinya setiap makanan yang mengandung karbohidrat, setiap jenis karbohidrat itu bisa memiliki yang namanya indeks glikemik. Indeks glikemik ini artinya seberapa cepat gula di dalam karbohidrat tersebut, gula nih, karbohidrat kan mengandung gula. Ya. Seberapa cepat dia menaikkan gula di dalam tubuh kita. Ya. Nah, si nasi merah tuh lebih lama naikinnya. Jadi spike-nya tuh nggak boleh terlalu gini. Ya. Itu yang bikin cepat lapar, cepat kenyang. Oh. Oh, makanya kalau nasi putih gini. Makanya cepet. Lebih cepat kalau nasi putih. Gitu, karena dia nggak terlalu high in fiber. Tapi nasi paling bagus apa? Kan banyak banget tuh brown rice. Si Aking. Nasi dari ya. So far brown rice bagus sih. Itu band ada. Nasi apa, Mbak? Yang coklat, beras coklat. Oh, brown sugar. Brown sugar. brown rice, ya kan? Ya, Oh. Kalau basmati tuh beras. itu beras juga. Oh. Sama. Beda Itu jenis. beda jenis. Gitu. Jadi memang sebenarnya ya, Nasi kuning? kan tuh nasi Gak usah putih. jawab. Nasi jinggo? Nasi kucing? Nih kucing tuh, nasi kucing. Halo. Nasi. Nggak ada dia. Karena belum makan semua ya. Dua. Maruk udah garuk, maruk. Nasi uduk? Bisa. Nah, Sebenarnya ya Nasi kotak? bisa. Terus jengkel, udah mulai jengkel. nasi tumpeng. Tumpeng. Terus dok, maaf dok. Sebenarnya pokoknya ya kalau milih karbohidrat semakin dia seret, Tahu banget nih gua. semakin dia Oh, semakin nggak terlalu cepat naikin gulanya. Berarti dia dia adalah karbohidrat kompleks dan banyak seratnya. Ilmu nih. Info lagi. Ilmu nih. lagi. Oh, Yang buat ngatur apa namanya kadar gula darah insulin bener kan? Betul. Keren. Info lagi. Ilmu nih, gua kasih tau aja. Kalau ngecek jantung pakai stetoskop bener gak? Nah, ilmu lagi. Enggak kan? Bener, ngecek detak jantung ya dong. Oh iya, Bisa. boleh. Nggak ada deh, nggak ada ilmunya Ilmu deh. lagi. Kalau sunat bisa pakai gunting sama laser. Nggak gunting gila. Ya, gunting dong. Pisau kan? Bisa nggak gunting kan? Zam. Enggak dong. Bentuknya nggak gunting dong. Gunting gini. Gunting. Iya. Gua pakai gunting. Ih kesian. Enggak lah. Gua ada topik mitos atau fakta. Yoi. Kita kasih pertanyaan masing-masing mengenai mitos atau fakta yang kalian Mikir pikirin lagi, lah. mikir lagi. Karena gua udah ada. Dia mainin. Dok, saya ada pertanyaan dok. Harusnya sendiri aja ya. Iya. Kan banyak pengantin baru katanya kalau makan kambing jadi kayak lebih bergairah. Itu mitos atau fakta?
itu sebenarnya gara-gara berpengaruh ke tekanan darah dan hormon-hormon aja sih. Jadi sebenarnya nggak ada itu kan? Ya makan kambing aja. Sebenarnya nggak usah makan kambing juga. Kalau nafsu mah nafsu aja. Ya kan, nggak ngaruh kan. Makan apa aja sebenarnya bisa kan? Tapi jadi tuh kalau tapi ini sebenarnya ini di luar ranah saya sih. Ya. Gue nggak terlalu mempelajari ya. Maksudnya gue nggak seininya terlalu aja. mendalami ilmu ini gitu. Setahu gue pokoknya dia tuh karena mempengaruhi tekanan darah. Terus tapi bukan jadi tekanan darah tinggi ya. Jadi kalau kambing kan yang bikin berhubungan sama tekanan darah tinggi karena pengolahannya kan, penambahan si saltnya, kecapnya. Oh. Cuma tuh dia mempengaruhi si daging merahnya itu. Daging kan termasuk kambing kan termasuk daging merah. Itu dia bikin tubuh jadi lebih terpacu aja, jadi lebih Speed up, bab. Kenapa sih? Pacu jalur anjir maksudnya. Nggak segede apa-apa, pokoknya sama ada musiknya. Oh, ada yang tambahin musik. pakai di pom. They don't say congratulations, but you know they watch that shit. I ain't even gon' get mad. I'm young, black and rich. She tryna sell. Gitu. Tapi mungkin Jadi semua daging merah dong sebenarnya. seharusnya iya. Cuman mungkin gue perlu baca lagi ya. Ya kenapa kan soalnya mitosnya kan gitu Iya. kan. Kayak kenapa spesifik kambing gitu loh. Cuman hal ini kayaknya gue mesti baca lebih lanjut lagi. Iya. Apa? Mitos atau fakta lo apa? Itu tadi dia udah. Itu atau fakta kebanyakan makan telur disulam. Nah, ini bener nih. Oh iya benar. Sebenarnya iya. Jadi kalau terlalu banyak, kalau proteinnya sebenarnya kalau terlalu banyak makan telur tapi tidak diimbangi dengan makanan-makanan yang lain, artinya karbohidrat dan lemaknya tidak sesuai, jadinya kan terlalu banyak protein tuh. Nah kadang ada efek juga ke hormon kayak gitu. Jadi bisa jadi. Jadi seharian cuma makan telur 12 biji gitu. Kadang kan kalau buat gaining muscle Enak bisa buat kayak gitu. Tapi nggak makan yang lain. Telur aja 12 biji. Ya itu bisa jadi. Oh, bisa jadi. Jadi kan dia nggak ada karbo yang masuk kan. Iya. Kalau lemak masih dapat dari kuning telurnya. Tapi kalau karbonya kan nggak ada tuh. Gue mau ngomong nggak mau motong. Telurnya apa aja, Mbak? Maksudnya nggak kalau di dadar atau diceplok atau spesifik bulat doang, telur bulat. Kalau yang gue dengar katanya telur bulat doang tuh, Mbak, yang suka di Telur balado. rebus. Ya, Sebenarnya telur rebus. gara-gara Kenapa gue spesifik balado semakin ya? protein itu diolah-olah, itu digoreng, deep fried terutama, Jangan ya tambah. kadar asam amino di dalamnya jadi ikut terpengaruh juga. Berarti kalau di dadar nggak bikin usulan. Ya bukan berarti enggak, itu kan tetap protein ya, cuman mungkin tidak. Biasanya kan orang yang lagi gaining muscle dan makan telur terus-terusan bisa sampai lebih dari 5-6 butir kan Iya. yang mau lagi gaining muscle. Itu kan pasti telurnya di blender Iya. atau telur putih, langsung telur di- kan. Soalnya kan kalau gaining muscle tapi lu makan telur dadar ya lu gaining fat juga. Iya benar, nggak bagus. Oke. Ya. Mitos atau fakta? Katanya kalau orang kebanyakan makan steak miskin. Kalau itu mah tergantung penghasilan. Itu tergantung kantong ya Mbak Tapi ya. steaknya apa dulu Fakta. nih? Fakta bener. Aduh, dia ada gernya lagi. Bener-bener fakta abis. Fakta abis. Mitos fakta nggak ada gua. Nggak apa-apa, tapi daging tuh sebenarnya termasuk protein yang Gua ada. tinggi Ayo, lemak. protein apa? Tinggi lemak. Jadi nggak boleh tiap hari, 2 kali Pasti ada seminggu. lah, nggak mungkin nggak ada. Mitos atau fakta? Kangkung katanya bisa kan ada apa? Keluarnya kangkung lagi. Bukan keong. Ada apa? Keong? Apa? Keong, apaan sih? Kangkung kalau nggak dibelah, nggak dirapiin. Masih ikat 12.000 bang. Iya. Kemarin Malan. 11. Malan. Katanya ada si binatangnya itu kalau nggak dicuci bersih bisa hidup di sini. Sebenarnya semua Kadang jerapah, gajah. buset kebun binatang. Oh, pantes kebun binatang di Bandung pada keluar hewannya. Cuman macan. Ada macan tuh Cuman masuk macan situ yang dia. keluar. Apa sih itu? Sebenarnya Dua ya binatang. semua tanaman tuh biasanya pasti ada Hewan. ulat-ulat kecilnya kan. Ulet. Nah, Ya itu mesti dicuci betul memang. Bisa jadi penyakit lah kalau misalnya kan jadi nggak steril kan, nggak bersih. Mitos atau fakta kebanyakan makan kakung bikin ngantuk. Nah, dibuat tadi gua nambahin tuh baru. oh iya bener. Benar. Sesungguhnya ada beberapa makanan yang memang bisa memicu ngantuk. Jadi mungkin aja. Apalagi kalau lu makan jam 9 malam, pasti ngantuk. Enggak gua. Karena udah malam kan. Enggak ya? Kebanyakan gula. Orang kan tuanya juga pakai bisa. kopi, kangkung
pakai kopi tumis. Nggak ngantuk. Ada kafeinnya. Kita udah gak berani ketawa gede, pecah banget soalnya guys. Kecil banget. Gak lu nyebelin Sun kalau gitu. Kayak kopi apa? Tadi bener tapi. Iya, ada beberapa makanan yang bisa bikin ngantuk memang. Tapi ini bukan mitos loh, tapi nanya, apa yang kita makan seharian gitu, katanya bisa merubah mood, bisa... Oh iya. Itu bener gak sih, Mbak? Bener. Bener, coklat bisa merubah mood jadi lebih happy, apa gitu? Ada beberapa mood yang memang ada beberapa makanan yang bisa naikin mood. Oh, 3 sebutin Dark deh, coba chocolate. contoh Mbak. Contoh 3. 3 makanan yang bisa naikin mood. Yang pokoknya dark coklat bisa, berries juga bisa. Apa? Berries. Berries. Oh, berry. Tahu nggak? Entar lu. Berries apa? Blueberry. Oh Ya, dan iya. kawan-kawannya. kawan-kawannya. Strawberry kayak gitu. Itu bisa. Oh, strawberry juga. Dijatuhin. Tahu. Terus satu lagi? Buah-buahan pisang itu bisa juga. Oh, pisang boleh. Oh, pisang juga naikin mood. Tapi yang paling oke tuh dark coklat. Kalau coklat biasa Mbak? Nggak gini, coklat yang diolah kayak nggak boleh sebutin merek ya. Yang udah diolah yang Wafer gitu perusahaan misalnya. dia. Beda lah udah. Sebenarnya kan coklat yang Sama baik cuma gula dark kan? coklat. Yang Karena paling dia baik dark banyakan coklat. kokoanya kan. Kalau yang lain kan dia banyakan ketambahan gulanya. Berarti kalau ada yang pakai bubuk kokoa, dia gitu boleh. Kan dark coklat dari kokoa katanya. Nah lanjut, jadi... Kenapa dok? Iya dok, maaf dok. Nggak sekolah. Nanti mah. Nggak ada adab. Kok jadi jengkel? Malah jadi malah. Gue ada pertanyaan. Apa? Bentar ya, kan Gue ada lagi nih sambil nunggu nih. Ya, Boleh. Masuk. Nah, tadi kita belum ngebahas kenapa lu ngambil gizi. Kan spesialis banyak. benar. Karena ada jantung, ada mata, ada Ampla. THT, ada ampela, bener. Limpa. THT macam-macam gitu loh. Iya, benar-benar. Bedah. Kenapa Iya, benar. gizi? Masuknya gizi. Mm-mm. Sebenarnya gizi itu bisa Jangan kelihatan. main-mainin. Iya, makanya aku tuh kayak ngerasa lepas Cie, jangan main-mainin sayang, ay. cintanya.